Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Mari kita awali bimbingan klasikal pada pagi hari ini dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dipimpin oleh... Kalau nggak punya keyakinan, gimana doanya? Kalau nggak punya keyakinan, nggak usah berdoa. Ya, berdoa selesai. Sudah berdoanya? Amin, sudah. Amin, sudah, Bu. Apa kabar anak-anak? Apakah kabar kalian baik? Enggak, Bu. Kenapa? Baik. Nggak baik. Alhamdulillah sakit, baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Amin, Um, Bu. Untuk layanan BK klasikal, Ibu akan memberikan bimbingan karir. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah menyiapkan diri untuk studi lanjut. Nah, kira-kira setelah lulus SMA ini, kalian mau lanjut kuliah atau kerja ya? Ada yang mau lanjut kuliah nggak? Saya lanjut kuliah. Rahmi lanjut kuliah. Lalu Langsung kawin, Bu. Mas Yoga, kamu lanjut kuliah nggak? Kuliah, Mau langsung kawin aja, Bu. Bosen sama pendidikan, mau nikah aja. Emang anaknya mau dikasih makan apa kalau gitu? Dikasih makan iman dan takwa, Bu. Ya udah masuk toh Mas. Kalau Mbak Safa mau lanjut kuliah apa kerja? Mbak Safa. Oh, Mbak Safa sidang. Sinyalnya susah. Ya. Kita lanjut ya. Di sini anak-anak ada yang tahu nggak kira-kira karir itu apa ya? Apa, Bu? Nggak kedengeran. Ada yang tahu nggak kira-kira karir itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Tahu nggak karir itu apa? Enggak, Bu. Suatu profesi, Bu. Bisa jadi, Mbak Aul. Apakah kalian itu udah menyiapkan karir kalian untuk kedepannya setelah lulus SMA? Apakah udah ada planning kalian mau jadi apa, mau bekerja di mana? Maunya jadi guru SD, Bu. Jadi guru SD, suka sama anak kecil ya Mbak Aul? Iya, Bu. Oh gitu. Nah, selanjutnya, kalau Mas Yoga, cita-citanya jadi apa? Bu, jadi suami Ibu. Ya nggak boleh, kita umurnya jauh. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan materi PPT. Sebelumnya, Ibu akan memberikan tujuan layanan
pada pagi hari ini. Nah, tujuan layanan ini adalah Ibu berharap kalian dapat membuat perencanaan karir. Nah, sebelumnya Ibu punya game nih buat kalian. Jadi kalau misal Ibu bilang Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau misal Ibu bilang siang, kalian tepuk tangan berapa kali? Bu, kalau nggak punya tangan boleh nggak tepuk tangan? Mas Yoga, jangan bercanda, Ibu lagi serius. Kenapa anak-anak Ibu nggak pada on cam ya? Ibu sedih deh kalau kayak gini. Susah sih, Bu. on cam. Ayo Mbak Safa on cam, Mbak Umi on cam, Mas Yoga on cam, Mbak Alvina on cam. Mungkin karena sinyal murid-murid Ibu pada jelek, jadi Ibu langsung lanjutkan materi aja ya, gamenya nanti di terakhir aja. Iya, Bu. Ibu akan share screen. Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah. Nah, Belum, Bu. belum. Tapi belum terlihat. Sinyal Udah. Aulia kayak Materi. jelek, Bu. Ya, nanti juga terlihat ya Mbak Aul. Nah, sudah. Sudah. PPT-nya lucu sekali. Terima kasih. PPT-nya bagus sekali. Terima kasih anak-anakku. Ibu akan menjelaskan materi bimbingan karir pada pagi hari ini. Topiknya adalah menyiapkan diri untuk studi lanjut. Yang pertama ada definisi karir, yang kedua ada tujuan perencanaan karir, yang ketiga ada manfaat perencanaan karir, yang keempat ada langkah-langkah perencanaan karir. Sebentar ya, Ibu matikan kipas angin Ibu, klotok-klotok. Iya, Baik, Bu. Iya, Bu. Mengganggu. Nah, ini ada yang join nih ya, bentar. Untuk nggak bisa digeser ya. Bentar, guys. Sebentar, ada trouble. Nah, yang pertama ada definisi karir. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Yang pertama ada definisi karir. Karir merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena karir memiliki arti sendiri bagi diri seseorang maupun masyarakat. Dengan memiliki karir, orang mampu bertahan hidup, merasa percaya diri dan berharga, dan juga dihargai oleh lingkungannya. Coba kalian berpikir kalau misalnya kalian sudah mempunyai pekerjaan, kalian sudah mempunyai perencanaan, kalian mau jadi apa, kalian pasti bakal lebih percaya diri untuk melanjutkan kehidupan kalian. Betul atau tidak? Betul, Bu. Sip. Yang kedua ada manfaat perencanaan karir. Jadi menurut Soekardi, perencanaan karir itu memiliki beberapa manfaat bagi individu. Yang pertama, membantu dalam mempersiapkan diri untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi karir yang diterima. Yang kedua, mengembangkan kepercayaan diri. Yang ketiga, dapat mengenal peluang-peluang yang akan dijumpai. Selanjutnya ada tujuan perencanaan karir. Jadi kita merencanakan karir itu sebenarnya untuk apa sih? Nah,
Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman diri, mencapai kepuasan diri, mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai dalam berkarir, mengefisienkan waktu dan usaha yang dilakukan dalam berkarir, mencocokkan individu dengan pekerjaan. Jadi, selama kalian mempunyai perencanaan karir, kalian mau bekerja menjadi apa, seperti apa, itu akan lebih mudah ya, anak-anak. Iya, Bu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama ada self-assessment atau penilaian diri. Jadi, langkah yang pertama adalah kalian harus mengetahui apa passion kalian, apa yang menjadi bakat kalian, apa potensi-potensi yang memang kalian miliki gitu. Yang kedua ada exploring opportunity, mencari peluang, melibatkan pengumpulan informasi, ada kesempatan di dalam atau di luar organisasi atau lembaga. Jadi, yang pertama kan mengenali potensi diri, yang kedua itu mencari peluang. Kira-kira kalau misal aku punya potensi seperti ini, aku dapat berpeluang bekerja di mana ya, gitu. Yang ketiga ada making decision and setting goals, yaitu pembuatan keputusan dan penetapan tujuan. Nah, pembuatan tujuan pada jangka pendek dan jangka panjang untuk pelatihan persyaratan, perubahan, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi, selain mencari peluang, kalian juga harus membuat keputusan secara baik. Yang keempat ada planning atau perencanaan yang terdiri dari menentukan cara dan sarana untuk mencapai tujuan. Mengharuskan individu untuk mencapai tujuannya, mempertimbangkan konsekuensinya, pengaturan tempat waktu, dan persyaratan sumber daya. Jadi selain kalian harus mengenali potensi diri, mencari peluang, kalian juga harus mempunyai perencanaan yang panjang gitu. Jangan kalau misal punya cita-cita mencabang juga nggak apa-apa. Misal Mbak Rahmi pengen jadi atlet renang. Nah, tapi Mbak Rahmi juga suka biologi misal. Jadi Mbak Rahmi juga harus punya planning-planning untuk karir Mbak Rahmi. Begitu pula Mbak Safa, Mbak Aul, Mbak Sela, dan lain-lain. Nah, sepertinya itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Nanti Ibu kasih coklat kalau ada yang bisa bertanya. Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Yoga. Apakah ada yang ditanyakan mengenai materi Ibu? Izin bertanya, mungkin untuk lingkaran SMA apakah tidak terlalu dini untuk merencanakan karir, karena seperti yang kita berdua tahu nanti ketika lulus di mana goalsnya SMA kebanyakan adalah untuk ke kuliah. Nanti ketika itu meskipun bagaimana, ketika kita terlalu menetapkan karir sekarang bukankah akan terlalu terpaku, sehingga nanti untuk potensi kita ke depannya, potensi siswa ke depannya apakah nanti tidak jadi lebih terhambat ketika kita hanya memfokuskan satu karena saya ingin berkarir menjadi akuntan, saya akan mengambil akuntansi. Nah, tapi bagaimana jika sebenarnya anak itu punya potensi lain di bidang lain? Oh, ya. Baik, Mas Yoga, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu langsung jawab ya. Menurut Ibu, ketika kita SMA, justru itu adalah masa-masa yang memang pas untuk merencanakan karir gitu. Sepertinya betul kalau misal SMA itu ingin melanjutkan misal studi ke kuliah, tapi bukankah kuliah itu adalah bagian dari perencanaan karir gitu. Jadi seperti apa yang Ibu paparkan, karir itu bukan hanya soal pekerjaan, tapi planning sebelum kita mendapat pekerjaan, seperti itu Mas Yoga. Jadi menurut Ibu, masa-masa SMA ini malah justru adalah waktu yang pas untuk kita dapat merencanakan karir, seperti itu. Apakah yang lain ingin ada yang menanggapi? Ataukah? Izin langsung saya tanggapi, boleh? Boleh, silakan. Katakanlah, saya sebagai siswa SMA, saya tertarik dengan bidang kebangunan, tapi saya ingin berkarir dalam bidang ternak.
Jadi kan ketika nanti saya kuliah pun nanti saya tidak selalu untuk tujuan karir saya. Jadi ketika saya kuliah saya ingin tahu isinya dari ilmu perbangunan masuk teknik sipil. Hanya ingin sekedar tahu bagaimana cara buat beton yang kuat, bagaimana cara mempertahankan kuat beton. Sedangkan untuk karir sendiri akan langsung sejak dari awal, sejak lulus SMA saya langsung beternak, langsung beli bibit, langsung bikin kolam. Nah, apakah nanti kalau misalnya cuma saudara untuk bicara untuk bahwa kuliah itu sebagai awal pemilihan karir, apakah bisa valid juga untuk seperti itu? Karena saya kira untuk sekedar pemilihan masuk kuliahnya nanti sebagai awal berkarir itu tidak selamanya valid, kecuali langsung masuk ke di ranah kedinasan yang dimana sudah ada ikatan untuk masuk ke pekerjaan selanjutnya sehingga karirnya sudah jelas. Gitu, Bu. Nah, jadi intinya bagaimana Mas Yoga? Menurut Ibu, perencanaan karir itu memang harus dimulai sejak SMA ya. Jadi intinya menurut Ibu gak masalah kalau misalnya kamu nantinya karirmu setelah lulus mungkin tidak sesuai dengan planningmu gitu. Nah, manfaatnya apa untuk kita bisa merencanakan karir ya? Karena kita bisa punya kayak planning A, planning B gitu loh Mas Yoga. Kemudian kalau katakanlah misalkan planning A, B, C, D, E, F, G-nya ternyata itu masih gagal, apakah mengambil sebagai serabutan itu juga bisa disebut karir, Bu? Bisa. Serabutan profesional. Bisa. Keren. Itu adalah, ya itu tetap pekerjaan dan siapa tahu juga kan kalau misal jadi serabutan, terus konsisten, terus kalian memang mempunyai usaha yang gigih, siapa tahu kan kalian bisa menjadi seorang pengusaha juga. Jadi apa ya, yang namanya planning, yang namanya proses, yang namanya perencanaan itu terkadang memang banyak tidak sesuai dengan realitanya. Tapi bagaimana kita berusaha, yang penting kita udah mempunyai niat yang baik gitu. Jadi seperti itu. Yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Mbak Safa? Mau nanya, Bu. Apa faktor penghambat dari adanya kita apa faktor penghambat dalam merencanakan karir? Bentar. Itu. Ya. Faktor penghambat dalam merencanakan karir, ya Mbak Rahmi? Ya, betul. Faktor yang menghambat dalam perencanaan karir, yang pertama dari internal dulu ya, dari karakter pribadi. Jadi apa ya, yang namanya kita misalnya punya planning karir, kalau misal karakter kita misal contoh orangnya bosenan atau enggak konsisten, itu kan bisa menghambat planning yang sudah kita buat. Yang kedua ada masalah keuangan. Yang ketiga adalah kurangnya networking atau kurangnya koneksi gitu. Kan misal di dunia, apalagi nanti setelah lulus sekolah, kita harus punya koneksi yang banyak gitu. Jadi misal kita ingin mendapat pekerjaan atau ingin masuk di sebuah instansi, kita harus punya koneksi yang banyak. Jadi yang ketiga adalah kurangnya networking. Yang keempat, bisa saja tidak mendapat dukungan dari keluarga. Contohnya, Mbak Rahmi misal ingin kuliah di jurusan arsitek. Misal passion Mbak Rahmi itu memang menggambar gitu, tapi mungkin dukungan dari keluarga itu tidak ada gitu. Jadi itu bisa juga menghambat karir Mbak Rahmi, perencanaan karir Mbak Rahmi. Yang terakhir,
tidak memiliki mentor yang baik. Jadi mentor yang baik menurut Ibu di sini bukan apa ya? Mentor yang baik itu adalah mentor yang mungkin kayak misal ibaratkan kita pengen menjadi seperti dia gitu loh. Jadi kita mempunyai apa ya ibaratnya? Mempunyai tujuan yang jelas gitu. Oh dia seperti ini, saya juga pengenlah jadi seperti ini gitu. Dan menurut Ibu mentor yang baik juga adalah diri sendiri. Kembali lagi ke faktor penghambat yang utama adalah karakter diri sendiri. Seperti itu Mbak Rahmi, bisa dipahami? Bisa, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rahmi. Yang lain apakah ingin ada yang membantu jawab atau menambahkan? Tidak ada. Oh, silahkan Mbak Safa bertanya. Ibu stop. Iya, Bu. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Terdengar? Silahkan. Izin bertanya, Bu. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan karir, Bu? Terima kasih. Faktor-faktor apa saja yang ikut perencanaan apa Mbak Safa? Ibu catat dulu. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan karir? Ibu langsung jawab ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir yang pertama potensi atau kemampuan yang dimiliki diri itu dapat mempengaruhi perencanaan karir. Yang kedua, nilai-nilai dan jenis kepribadian. Jadi pribadi kalian juga mempengaruhi karir kalian juga gitu. Yang ketiga, pengaruh dari keluarga besar dan keluarga inti. Balik lagi ke permasalahan yang tadi. Jadi keluarga memang juga harus mendukung karir yang kita sudah planning gitu. Yang keempat, ada lingkungan hidup yang relevan dalam perencanaan karirnya. Jadi kalau misal kita mempunyai perencanaan karir, kita juga baiknya itu mempunyai lingkungan yang positif gitu, lingkungan yang mendukung. Agar apa? Agar karir kita juga dapat tercapai dengan baik. Seperti itu Mas Safa. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Nah, sekarang siapa yang berani menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah Ibu paparkan? Ayo silakan. Mbak Aul, Mbak Sheila, dari tadi diam saja, nanti Ibu nilainya kasih bintang 1 ya. Sinyalnya, Bu. Mbak Sheila, halo. Ada yang mau menyimpulkan tentang materi Ibu perencanaan karir? Silahkan yang mau menyimpulkan. Tuh, tidak ada yang mau menyimpulkan. Padahal Ibu mau kasih nilai banyak loh. Kalau saya coba simpulkan nanti ranking 1 nggak, Bu? Boleh dicoba aja. Siapa yang mau menyimpulkan? Coba saya, Bu. Ya, silakan Mas Yoga. Perencanaan karir diperlukan untuk sebagai fondasi dalam kita merencanakan kehidupan kita, merencanakan keputusan kita dalam kedepannya. Dan hal itu juga berarti sebagai landasan kita dalam mengambil keputusan-keputusan dalam setiap
urusan-urusan yang akan datang untuk menuju ke jalur yang sesuai dengan karir kita. Begitu, Bu. Siap. Betul sekali. Apakah ada yang ingin menambahkan Mas Yoga, Mbak Rahmi, atau Mas Ali? Nah, sepertinya tidak ada yang ingin menyimpulkan ya. Atau Mbak Alvina diam saja. Mbak Rahmi makanya enak banget ya Mbak Rahmi. Bu nggak dikasih makan nih. Belum makan, Bu, dari pagi. Makan yang banyak. Aduh, kok jadi banyak yang join. Murid-murid ibu pada kemana? Baru pada join, kelasnya udah pada bubar. Udah mau bubar, pada join. Breaking dulu, Bu. Ya, es breaking dulu. Kalian harus on cam kamera. On cam kamera. Coba on cam kamera, Safa. Ayo. Nah, Baul. Nanti sinyalnya putus-putus, Bu. Enggak, Baul nih. Ngomong putus-putus terus. Semoga hubungannya nggak putus ya. Anjir. Astagfirullah, Ibu. Baul nggak boleh ngomong gitu, Sar. Iya, astagfirullah, maaf ya, Ibu. Jangan kasih nilai E. Ntar Remi gitu. Lepasan, Bu. Mulutnya Mbak Aul belum dididik. Ntar tadi di ibu. Gelap, Bu. Di sini tuh, saya lagi gelap-gelapan. Nah, sekarang Ibu sebelum pengakhiran pertemuan pada pagi hari ini, Ibu ingin Ibu punya sebuah game ya. Nah, fokus ya, fokus. Ya, nggak fokus nggak apa-apa sih. Harus fokus, Bu. Yuk. Ya, Mari. yuk, bisa yuk. Kalau Bisa, misal Ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Coba, pagi. Tepuk. Udah, Bu. Saya udah tepuk. Udah tepuk, Bu. Nah. Gimana, Bu? Kalau ibu bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Iya, Ibu cantik. kalau misal ibu bilang siang, kalian tepuk berapa kali? 2 kali. 2 kali. Betul. Nah, pagi. Itu praktekin dong. Itu. Serius, Ibu nggak mau bercanda ya? Ibu jangan galak-galak, nanti cepet tua. Bu galak banget. Nggak boleh. Lagi nggak jadi PMS. cantik gitu. Kalau ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang malam, tepuk berapa kali coba? 3. Enggak, kalau ibu bilang malam, tepuk tapi cuma setengah gini. Set. Itu ya. Nggak jadi. Setengah. Ya. Nanti rasanya Nggak juga jadi. nggak sepenuhnya dong. Apa? Nggak apa-apa deh, Bu. Kalau ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang malam, jangan tepuk. Nggak Ya. jadi. Kalau yang salah, ibu hukum nulis 100 kata, 100 lembar. Sadis, Ibu. Ayo fokus ya.
Pagi. Pagi. Siang. Siang. Lama-lama jadi pokamen. Ya ampun, Ibu kok terhibur ya melihat kalian. Pagi, yang cepet ya Pagi, kalian. Bu. Yuk, cepet yuk. Pagi. Iya, ibunya yang cepat. Siang. Malam. Gak ada internet. Ini gak bisa connect ini. Ini gamenya. Enggak. Gak jadi. Nge-lag semua ini mukanya. Udah. Itu aja ya kalian. Capek kan? Ibu juga capek sama ya. Nah, sepertinya kita udah aja gitu ya. Nggak usah pusing-pusing kita pelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami Lagi, Bu. apa. Oh, lagi. Udah penutupan, Mbak Aul. Saya ngomong dari tadi, Bu, baru nyampe berarti sinyalnya. Walah, ya udah berarti kita terapkan gamenya nanti aja ya, pas kita udah luring, ya? Delay. Ya. Baik, Bu. Untuk evaluasi hari ini, apakah menurut kalian karir itu penting? Perencanaan karir itu penting? Tidak, Bu. Penting, Bu. Sangat penting, Bu. Penting, mantap, pinter yang jawab penting. Apakah bimbingan karir pada pagi hari ini menyenangkan, anak-anak? Menyenangkan, Bu. Senang Diajak sekali ya. cantik. Sip. Jadi Ibu simpulkan perencanaan karir itu hal yang penting ya, apalagi di umur-umur kalian ini. Kalian harus punya planning yang tepat, kalian harus menyadari potensi diri yang ada dalam diri kalian bisa mencari peluang, dan kalian juga bisa mencari relasi, dan lain-lain. Semoga kalian mempunyai karir yang baik dan apapun cita-cita yang kalian inginkan itu dapat tercapai ya anak-anak. Amin. Ibu doakan semoga kalian bisa menjadi orang yang sukses. Amin, Bu. Amin. 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 Ibu juga. Ibu udah sukses ya, Bu? Belum. Ibu masih banyak belajar. Nanti pada pertemuan bimbingan klasikal minggu depan akan ada topik-topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat tidur. Terima kasih, Bu.